Oke, yang pertama perkenalkan diri, monggo. Perkenalkan, nama saya Giovanni Agitya Nugraha. Saya Mas Duta Wisata Cilacap 2019. Perkenalkan, nama saya Linda Yumna dan saya Mbak Duta Wisata 2019. Oke, dengar-dengar nih kalian kayaknya baru kepilih dari Duta Wisata ya, Mas Mbak Cilacap ya. Itu bisa diceritain nggak sih kapan? Apa mungkin udah lama atau gimana? Coba. Untuk pemilihannya udah berbulan-bulan dan grand finalnya di bulan Agustus kemarin. 31 Agustus kemarin baru grand final. Oh, grand final ya. Oke, terus nah, kita pengen tahu nih, apa sih itu Duta Wisata menurut kalian? Menurut kami, Duta Wisata itu pribadi yang dapat merepresentasikan tempat wisata yang ada di kota itu sendiri dan dapat menjadi pribadi yang dapat dicontoh. Mempromosikan lah suatu objek wisata ataupun potensi wisata yang ada di Kota Cilacap kita ini. Ya, oke. Terus lanjut ya untuk Mas Evan ya, motivasi mengikuti Duta Wisata apa Mas? Sebelumnya nih ya, cerita itu pertama-tama saya emang apa ya? Aku itu emang bukan nggak kepengen sih, maksudnya nggak ada niatan buat ikut pemilihan Mas Mbak Duta Wisata, tapi dalam hati itu pengen mempromosikan suatu objek wisata yang di Cilacap itu loh. Dari dalam hati itu pengen, tapi terus dilalah kebetulan pas masuk sekolah itu dipanggil ke ruang waka kurikulum kalau suruh ngikutin pemilihan Mas Mbak Duta Wisata Cilacap. Nah, ya udahlah, mau gimana lagi, mungkin emang yang terbaiknya di sini ya udah ikutin aja. Dan alhamdulillah kemarin grand final tanggal 31 Agustus 2019 terpilih juara 1 menjadi Mas Duta Wisata 2019. Oh iya. Oke, berarti tadi kan Mas Evan ini masih sekolah nih ya. Terus nanti Mbak Lindanya berarti kuliah? Sudah kerja sekarang. Oh, udah kerja. Lah, terus motivasinya nih Mbak mengikuti Duta Wisata apa Mbak? Sebenarnya saya udah 3 kali ikut Duta Wisata Cilacap dan yang kedua saya hanya mendapatkan wakil 4 sehingga masa sih nggak bisa berprestasi sendiri di kota saya sendiri, sehingga saya coba lagi 1 kali lagi untuk mempromosikan apakah saya bisa atau enggak. Saya selalu ingin memperbaiki diri, jadi saya ingin memanfaatkan apa yang ada di diri saya untuk kota Cilacap. Jadi alhamdulillah kemarin saya sudah mendapatkan sebagai Mbak Duta Wisata 2019. Oke, siap. Oke, lanjut terus yang selanjutnya ya. Terus apa misi dan visi Mas dan Mbaknya nih mengikuti ajang Duta Wisata? Singkat aja nggak apa-apa. Ya, jadi kami tuh pengen mempromosikan suatu objek wisata yang ada di Cilacap ini loh, biar lebih terkenal. Cilacap itu banyak suatu objek wisata yang perlu orang-orang lain itu ketahui. Jadi kita itu pengen banget buat ngasih tahu loh ke orang-orang lokal maupun luar kota kalau Cilacap itu benar-benar indah, benar-benar berpotensi lah, benar-benar maknyus lah pokoknya lah. Benar ya, wajib dikunjungi. Wajib dikunjungi. Dan memanfaatkan perkembangan teknologi juga betul. Melalui media sosial ya, kita harus mempromosikan itu juga. Oh, makanya Mbaknya juga mau kesini ya? Iya. Ada pertanyaan juga nggak nih? Apa sih yang harus diperhatikan untuk bisa ikut seleksi Duta Wisata? Adakah syarat dan ketentuannya Mas Mbak? Kamu dulu. Yang harus diperhatikan sih attitude ya, terus wawasan tentang Cilacap, terus pariwisata, terus public speaking, ya. Dan untuk fisik ya mungkin tinggi badan, tinggi seperti badan. itu sih Kak. Jadi lebih kayak syarat ini ya, syarat biasanya gitu ya. Gitu. Seperti yang umum. Benar, lanjut. Wisata apa saja sih yang ada di Kabupaten Cilacap? Lalu menurut Anda wisata manakah yang paling berpotensi untuk dipromosikan di Cilacap ini? Untuk wisata tersendiri itu banyak ya Kak, dan ikon Cilacap kita tahu kalau ada Teluk Penyu Cilacap tuh pantai dan Benteng Pendem di sebelahnya. Terus ada lagi apa nih? Terus ada lagi yang baru-baru nih Cilacap itu namanya Pasar Panggok di Selarang sama Desa Pendekar di Binangun kalau nggak salah. Itu tuh juga baru masih fresh from the oven kalau istilahnya itu. Jadi terus ya rintisan gitu ya. Udah aja. Teman-teman harus datang ke sana. Harus kunjungi lah. Siap. Lalu nih menurut Mas Mbak nih, bagaimana sih perkembangan pariwisata di Cilacap ini? Ya menurut kami sih ya, kita kan sudah memasuki era
digital 4.0 yang mana rata-rata itu menggunakan internet. Jadi alangkah baiknya mungkin perkembangannya itu sebuah objek wisata itu misalnya Benteng Pendem nih, tiketingnya bisa lewat online, bisa beli lewat online gitu, terus promosinya pun bisa lewat online, nggak cuma lewat banner-banner gitu loh, bisa lewat online. Kan juga sebagian masyarakat sekarang aktif di online ya, Instagram, Dan lebih efektif ya. dan efisien ya. Iya, efisien banget. Ya. Lalu di sini ada lagi ya nih, bagaimana sih cara yang efektif menurut Mas Mbak untuk memperkenalkan pariwisata dan budaya kepada para pemuda dan pemudi di Cilacap? Seperti yang telah kita sebutkan tadi, untuk perkembangan teknologi dan digital tuh sangat bisa dimanfaatkan untuk promosi ya. Karena selain informasi yang sangat cepat tersebar dalam media online, kita bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram atau membuat konten-konten seperti video konten gitu untuk memasarkan promosi-promosi di wisata Cilacap gitu. Ya, mana baik Mas ya? Enggak usah. Lanjut. Di sini Duta Pariwisata adalah ujung tombak untuk memperkenalkan pariwisata khususnya di Kota Cilacap ya Mbak. Seberapa pentingkah fungsi Duta Wisata untuk pariwisata di Cilacap? Menurut kami adanya duta wisata itu Dapat menjembatani Iya, bisa- aspirasi-aspirasi masyarakat tentang wisata-wisata ya. benar. Jadi bisa Sebagai ikon suatu pariwisata loh, misalnya Dan daya tarik juga. daya tarik juga ya bisa. Terus misalnya masyarakat kurang ngerti tentang suatu wisata itu kita bisa mempromosikan secara langsung lah ke masyarakat, daripada dinas pariwisata itu harus turun tangan bikin banner kayak gini-gini. Kita bisa langsung mempromosikannya, terjun ke masyarakat buat sosialisasi tentang wisata yang ada di Cilacap. Oke, terus lanjut. Menurut Mas dan Mbaknya ya, duta wisata itu apa cuma mencakup para wisata doang? Apa kuliner termasuk dari duta wisata juga? Sebagai duta wisata, kita juga harus dapat memperkenalkan kebudayaan ya, nggak hanya wisata aja. Jadi seperti kuliner, terus ada apa aja lagi Mas Ivan? Ada batik, itu juga termasuk budaya. Contoh batik dari Cilacap itu ada Sekarwaru, terus Roya, terus ya itu Banyak. semua juga termasuk wisata di Cilacap. Itu juga termasuk hal yang wajib jenengan ini ya, jenengan Promosikan, promosiin ya. iya. Ya wajib Oh. sekali. Oke. Terus jadi bisa tentang kuliner nih ya. Makanan apa aja sih yang benar-benar khas Cilacap? Makanan yang benar-benar khas dari Cilacap itu Berkecek. berkecak patak jahan. Yang mana itu katanya sih udah disahin sama Bupati sebagai makanan khas dari Cilacap dan hanya ada di Cilacap. Nggak bisa dicari di Yang mana. nggak bisa dicari mana-mana. Itu resep murni nenek moyang Cilacap. Patak jahan itu apa sih Mas? Bisa coba Siapa tahu kan yang rasanya atau deskripsinya gitu gimana? Patak itu artinya patak jahan itu nggak baik ya, jahat ya. jahat. Itu jahat. Patak jahan itu artinya kepala ikan jahan. Jadi berkecak itu kayak semacam sayur ikan tapi yang pedes banget. Terus untuk patak jahan sendiri berarti sayur ikan yang pedas yang bahan dasarnya itu kepala ikan jahan. Oh, makanya di khas mungkin di kotain nggak ada ikan jahan. Iya. Jadinya khas ya kan. Bener. Oke. Terus kalau mendoan sendiri sih Mas, menurut Masnya itu Purwokerto apa Cilacap sih? Mendoan kayaknya Banyumas ya, seluruh Banyumas. Banyumas ya. Cuman beda-beda nih rasanya. Purwokerto beda, Iya, Cilacap beda. Tetap enakan Cilacap deh. Kalau ininya nih, masa makanannya cuma ini doang, berkecap doang, ada lagi nggak sih yang kalian tahu? Kerupuk tenggiri, Kerupuk tenggiri. ikan asin, Ikan asin minyak, dan lain-lainnya. gembus. Gembus. Itu gembus apa tuh Mas? Gembus apa makanan apa Gembus tuh donat, Ya bukan donat sih. Gembus itu kayak bentuknya donat. Iya, bentuknya kayak donat, digoreng kecil-kecil segini ya. Dadakan. Dia Digoreng. Oh iya, dari singkong itu ya? Iya. Iya, dari iya. singkong. Oke. Soalnya kalau di Semarang kan ada nih gembus itu kayak dages gitu kan, seperti itu sebagainya. Lah, dages ini Cilacap bukan sih? Wah,
Tahu nggak? Dage. Iya, dages. Dages. Pernah makan nggak? Udah Pernah, enak itu. Nah, oke, ini sudah sekelas aja deh. Lanjut, Mas dan Mbak Cilacap. Ini terakhir ya dari kita. Pesan untuk warga Cilacap dan para pemuda-pemudi di Cilacap nih, monggo. Pesan dari saya sih untuk teman-teman ya, teman-teman semua, para warga Cilacap, para penikmat objek wisata yang ada di Cilacap, kita mohon bantuannya untuk menjaga dan melestarikan budaya ataupun objek wisata yang ada di Cilacap. Jangan kita rusak, lebih baik kita jaga kelestariannya sebagus mungkin agar Cilacap makin maju pariwisatanya. Dari saya sendiri, untuk teman-teman untuk lebih bijak menggunakan media sosial, dan kita harus bangga dengan kota kita sendiri, Cilacap. Oke, Mas dan Mbak Cilacap, kalau boleh tahu nih, apa moto dari Mas dan Mbak Cilacap? Monggo. 1 tahun menjabat. Seumur hidup menginspirasi. Ayo wisata ke Cilacap. Mas, kita lagi di mana sih? Kok kita ditanya-tanyain mulu? Nah, jadi Mas dan Mbaknya ini lagi masuk di acara Pulang Kerja. Oh, pulang kerja. Jadi terima kasih buat waktunya dan selamat istirahat buat Mas dan Mbaknya. Semoga besok pas pulang kerja nonton terus ya Pulang Kerja. Pasti. Oke, terima kasih. Oke.